Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Untuk menekan penyebaran corona, sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Pemerintah resmi membatalkan pelaksanaan ujian nasional 2020 untuk menjaga keamanan siswa dan masyarakat dari penyebaran COVID-19. Wabah COVID sebetulnya sudah melumpuhkan dunia pendidikan, menyebabkan anak-anak tidak bisa menjalankan atau tidak bisa sekolah seperti biasanya. Secara signifikan sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan, khususnya di sekolah kami. Pandemi itu kan sudah berjalan sekitar hampir 2 tahun ya. Itu yang menyebabkan di mana saat ini tuh sekolah itu prosesnya tidak melalui tatap muka. Jadi PJJ, pembelajaran jarak jauh melalui sarana virtual dengan menggunakan gadget sebagai sarana utamanya. Tentunya hambatannya cukup banyak, salah satunya adalah tidak semua siswa ini memiliki handphone dan juga keterbatasan pulsa data, bahkan jaringan itu sendiri sering terganggu ketika guru-guru memberikan tugas pembelajaran melalui jaringan. Pembelajaran di rumah memang benar karena kondisi pandemi kami memang sangat kesulitan. Pertama, anak-anak tidak aktif. Pembagian waktu antara memberikan pembelajaran kepada anak dan juga pekerjaan rumah. Tugas dan tanggung jawab orang tua jadi bertambah banyak. Yang tadinya anak-anak belajar tatap muka bersama guru, karena COVID-19, anak-anak harus kembali ke rumah belajar bersama orang tua. Sulitnya memberikan pembelajaran terhadap anak karena kami bukan guru. Banyak lagi nambah ada keluar biaya, beli pulsa, kuota, itu yang Bank Mandiri mengadakan proyek pendampingan ini untuk menunjang atau meningkatkan kompetensi guru dalam hal mendidik siswanya di masa pandemi saat ini. Di samping itu, Bank Mandiri juga mendukung program pemerintah dalam hal metode pembelajaran baru di masa pandemi ini. Baik, kita lanjut untuk masuk ke materi unit 4, itu perencanaan pembelajaran berbasis proyek untuk home learning bermakna. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi meskipun sudah lama belajar di rumah, hari ini ketemu harus tetap semangat. Sasaran utama kepada guru ya, khususnya guru di SDN Kutayasa Banjarnegara ini untuk meningkatkan kompetensi dalam inovasi pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa menjadi siswa yang lebih tangguh lagi. Untuk pertemuan hari ini, kita tidak melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Hari ini kalian belajar
tentang suatu program yang baru dari Mandiri Edukasi. Ekspektasi kami Bank Mandiri dalam proyek pendampingan ini, impact-nya sudah bisa terlihat saat ini dengan adanya progres peningkatan kompetensi guru-guru, tenaga pendidik. Kalau semuanya sudah berjalan lancar, pertama yaitu elemennya gurunya atau tenaga pendidikan, yang kedua siswanya sudah memahami apa konsep untuk belajarnya, jadi semuanya akan bisa berjalan lebih maksimal. Diawali dengan dilaksanakannya pelatihan dari Bank Mandiri dari bulan Januari. Para guru di SD Negeri 1 Rendang mendapatkan pelatihan dan ilmu bagaimana cara mengelola pembelajaran dengan baik melalui home learning, pembelajaran yang bermakna dari rumah. Saya selalu kepala sekolah merasa pesimis sekali. Seperti apa manfaatnya, seperti apa tujuan daripada Mandiri Edukasi ini yang pertama. Tapi ketika sekolah saya dilakukan atau diberikan pelatihan, saya baru tahu bahwa proses pembelajaran yang bagus, yang baik itu adalah bagaimana siswa itu diaktifkan. Bagaimana siswa itu diberikan peluang untuk mencari sendiri ide dan gagasan pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek. Program ini juga sangat membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, di mana siswa langsung terjun ke lapangan, menemukan masalah, dan memecahkannya. Seperti observasi, kemudian mereka wawancara dengan beberapa narasumber, lalu kemudian mereka berdiskusi dengan teman-teman mereka melakukan presentasi di kelas, sangat luar biasa. Sebuah kegiatan yang luar biasa yang belum pernah kami dapatkan selama kami menjadi guru. Belajar di luar lebih berani dan lebih aktif. Di Sulawesi, Jawa, Maluku, di Kalimantan, Jawa, Sumatera, satu dan nusa dan satu bangsa. Saya sangatlah jenuh belajar daring karena kita mencari informasi cuma di buku. Kami hanya menerima tugas dari WA atau Classroom dan bertatap muka melalui Google Meet atau Zoom. Kemarin kami melakukan pengamatan. Kami melihat banyak sampah. Kenapa sih Pak banyak sampah di drainase? Karena air pasang membawa sampah juga dari luar tanggul. Bedanya di pembelajaran berbasis proyek ini, kita itu mencari informasi ke narasumbernya langsung. Saya di sana belajar bagaimana caranya membudidayakan cabai dan saya sangatlah senang. Merasa ilmunya bertambah, banyak pengalaman. Saya juga merasakan hal baru yang biasanya saya belajar di dalam kelas. Kali ini saya belajar di kebun salak. Cara membantu penyerbukan pohon salak bagaimana? Kita kupas kulitnya, setelah bersih kita beri, namanya orang sini ketakar lah, laki-laki serbuknya, laki-laki kita sisir. Saya diajarkan cara-cara penyerbukan sampai pemanenan. Saya juga diajarkan cara mencangkok salak. Saya sendiri sebagai guru tidak menyangka ketika memancing siswa untuk mengajak membuat sebuah proyek, justru ide itu muncul dari siswa itu sendiri, mengingat orang tua mereka saat ini sedang kehilangan pekerjaan, sehingga pada saat ini mereka ingin menciptakan sejenis UMKM yang bisa mereka kembangkan di rumah tangga mereka masing-masing. Saya dari pihak orang tua murid itu sangat mendukung, karena siswa-siswa itu diajarkan seusia dini supaya punya peningkatan masa depan. Adik-adik,
Minggu kemarin kalian sudah selesai melakukan observasi. Nah, kira-kira hasil observasi kalian apa? Hasil observasinya banyaknya eceng gondok tetapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya mengira eceng gondok hanya tumbuhan yang tumbuh di danau yang tidak bermanfaat, dan ternyata eceng gondok juga sangat bermanfaat untuk dibuat kerajinan seperti tatakan piring. Setelah pembelajaran PJBL ini kami terapkan di sekolah kami, ternyata siswa lebih mandiri, bertanggung jawab. Mereka belajar untuk bisa disiplin waktu, berani, inovasi, dan kreatif. Jadi di sini mereka belajar mengeluarkan pendapat dan bisa menghargai pendapat dari orang lain. Saya bisa memimpin teman-teman untuk membuat sebuah proyek membersihkan lingkungan drainase. Perubahannya itu luar biasa karena ada ya mandiri, ada edukasi, ada kegiatan bersih-bersih lingkungan, muncul dengan sendirinya dia punya kepribadian. Perasaan saya sangatlah senang karena diadakannya suatu pembelajaran berbasis proyek ini, karena kita ditemukan oleh ekonomi kreatif. Saya bisa menghasilkan bercili, jamur crispy. Kita sudah membuat karya-karya yang sangatlah bagus. Kami sangat bangga kepada murid-murid kami. Ternyata mereka punya ide-ide brilian. Dari tingkatan SD sudah punya kesempatan untuk membelajarkan diri dari pertanian, asuhan dari guru-gurunya, itu sudah menghasilkan, saya merasa bangga, Pak. Jadi mereka sekeluarga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya melalui produk yang mereka jual, yang ide besarnya itu dari anak mereka sendiri. Ini hasil daripada program edukasi mandiri yang melatih, mengembangkan kapasitas guru di dalam peningkatan kreativitas peserta didik. Bisa mengolah salak menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan bisa memulihkan kembali angka perekonomian petani salak di Kecamatan Madukara ini. Lebih bersemangat belajar karena merasa ada variasi belajar yang lain. Juga anak lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya. Program ini manfaatnya sangat besar, dan oleh karena itu saya atas nama pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pendidikan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Harapan saya untuk program Mandiri Edukasi ke depan bisa dilanjutkan. Bukan hanya di saat pandemik ini ada kegiatan yang begini, dan kami berharap untuk seterusnya. Program ini sangat baik sekali, sangat bagus, sehingga semoga kedepannya itu benar-benar menjadi program berkelanjutan. Ya, untuk sekolah dan Mandiri Edukasi itu kerjasamanya ditingkatkan lagi. Untuk anak-anak kedepannya juga untuk sekolah, kalau bisa untuk lingkungan sekolah dan masyarakat. Kalau bisa untuk selanjutnya sampai regenerasi penerusnya bisa terlaksana model begini, Pak. Lalu saya bisa minta. Agar program dari Mandiri ini akan berlanjut tentunya dengan tema yang berbeda. Harapan yang terbesar saya sebagai kepala sekolah, kegiatan ini terus berkesinambungan sehingga nanti tidak hanya cukup kami mendapatkan pengetahuan melalui pembelajaran berbasis proyek, tapi mungkin ada pembelajaran lain semakin menambah wawasan kami sebagai guru, akan kami tularkan kepada anak didik kami di masa-masa yang akan datang. Semoga apa yang kami lakukan bisa memotivasi teman-teman luar di sana untuk mencintai lingkungan.